بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Para hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati para ikhwan dan akhwat sekalian, para mahasantri mahasantriwati pesantren Quran Fantastis, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pembahasan pertemuan yang ketiga membahas surat An-Nur, dan kita sudah sampai di ayat wa ankihul ayyama minkum, ayat ke-32. Ayat yang ke-32 dari surat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan untuk menundukkan pandangan atau menundukkan sebagian pandangan, lebih tepatnya menundukkan sebagian pandangan, karena Allah hanya mengatakan apa? Min absarihim, sebagian, tidak semuanya, dan sudah kita jelaskan apa pengecualian tersebut. Maka kemudian tentu saja ada solusinya. Apa solusinya? Di antaranya adalah menikah. Wa ankihul ayyama minkum. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ai zawwiju ayyuhal awliya was sadatu man la zawja lahu minal ahrari wal harair.
Wahai para wali, wahai para tuan-tuan sekalian, nikahilah atau nikahkanlah. Jadi yang benar imbuhannya nikahkan, bukan nikahi ya. Apa bedanya menikahi dengan menikahkan? Nah ini sorofnya bahasa Indonesia. Ini ilmu sorofnya bahasa Indonesia. Seperti menyolati dan juga menyolatkan. Sini juga sama, menikahi dan menikahkan. Kalau wali menikahi apa menikahkan? Ya bisa juga menikahi sih, tapi di sini konteksnya sedang apa? Menikahkan. Jadi nikahkanlah. Siapa? Laki-laki dan wanita-wanita yang belum memiliki istri. Itu maksudnya al-ayama. Al-ayama yaitu mereka yang belum memiliki pasangan. Baik laki-laki maupun perempuan, itu ayama. Was-solihina min ibadikum wa imaikum. Was-solihin, soleh di sini bukan orang soleh. Bukan orang yang saleh dalam bahasa kita, tidak. Soleh di sini artinya layak. Soleh di sini artinya layak. Dalam bahasa Arab memang soluha yasluhu bisa berarti layak. Huwa la yasluhu di hadzal amri. Dia nggak cocok kerja di sini, misalnya gitu. Jadi solihin di sini artinya apa? Layak. Jadi nikahilah yang tidak punya pasangan, satu nih. Ini yang ditekankan untuk dinikahkan. Satu yang tidak punya pasangan. Artinya kalau sudah pasangan, ya nggak apa-apa sih dinikahkan lagi, tetapi tidak seperti penekanan nikah yang pertama. Tidak seperti penekanan nikah yang pertama. Dan dalam mazhab kita dianjurkan tidak lebih dari satu. Dianjurkan menikah tidak lebih dari satu dalam mazhab kita. Bagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Bukan berarti menentang sunnah tersebut, tidak, tetap sunnah. Tetapi dalam kondisi normal, kebanyakan orang tidak mampu. Kebanyakan orang tidak mampu dan madorotnya seringkali lebih besar. Maka pada itu dianjurkan tidak lebih dari satu dalam mazhab kita. Ya. Tapi tetap saja kiai-kiai kita kebanyakannya lebih dari satu. Kiai-kiai kita kebanyakan lebih dari satu. Ya itu sekali lagi boleh saja. Dan dianjurkan dalam kondisi tertentu, tapi yang mazhab kita adalah dianjurkan satu saja agar tidak banyak tanggungan, Di Indonesia boleh nggak lebih dari satu? Oh gimana? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh secara administrasi. PNS nggak boleh. Kita nggak bicara PNS, kita bicara secara umum. Boleh nggak? Saya nanya nih. Dalam undang-undang sendiri ya, pasal 2 prinsipnya beristri satu prinsipnya. Kemudian pasal tersebut ayat yang kedua dikecualikan dalam kondisi tertentu ada 3 syarat. Nanti lihat ya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Dan diantara syaratnya adalah harus persetujuan istri yang pertama. Itu harus ke persidangan, harus ke pengadilan dulu. Kalau mau dapat izin tertulis ke pengadilan. Kalau enggak, maka tidak bisa keluar buku nikah. Tidak bisa keluar buku nikah. Itu juga syarat untuk istrinya ini mengizinkan, ada syarat tambahan seperti ketidakmampuan istri pertama menunaikan kewajibannya. Syarat ketiga, kemudian suami memiliki kemampuan dan seterusnya. Itu 3 syarat tadi. Yang pertama izin istri pertama, yang kedua istri pertama tidak mampu menjalankan kewajibannya. Ini pasal karetnya nih. Pasal karetnya adalah istri pertama tidak bisa menjalankan kewajibannya. Ini pasal karet. Ngerti nggak pasal karet? Pasal karet adalah pasal yang terlalu bisa ditafsirkan dengan banyak tafsiran. Pasal karet. Kalau pasal karet perceraian, itu pasal poin yang G, pasal 19 poin G, itu perselisihan yang terjadi terus menerus. Itu pasal karetnya. Perselisihan terjadi terus menerus. Itu apa perselisihannya? Tidak dijelaskan dalam undang-undang. Itu pasal karet. Nah, untuk ini pasal karetnya adalah di poin istri tidak mampu menjalankan kewajiban. Poin ketiga adalah suami memiliki kemampuan. Baik. Tapi sekali lagi mazhab kita adalah dianjurkan berapa? Dengan selesainya. Karena Imam Asy-Syafi'i sendiri istrinya satu saja. Imam Asy-Syafi'i istrinya satu. Imam Nawawi bahkan tidak menikah.
Itulah ya, pada prakteknya para ulama sendiri tidak seperti yang dibayangkan orang banyak. Ada sebagian orang yang ingin praktek ini diharamkan atau dianggap ilegal di negeri ini. Itu berlebihan. Undang-undang kita sudah cukup detail mengaturnya, membolehkan tapi dengan syarat yang ketat. Ada beberapa putusan yang saya baca banyak yang menolak. Artinya putusan tidak diterima, alasan tidak terima. Ya, pengadilan tidak mengizinkan, itu banyak juga. Banyak. Ada yang diizinkan. Cukup unik, nanti teman-teman googling saja kalau ingin tahu seperti apa kondisi di lapangan. Tapi untuk diilegalkan, ini jangan sampai. Kenapa? Karena orang tidak sama. Kebanyakan kita mungkin masuknya level yang satu saja. Tetapi ada orang-orang tertentu yang dia mungkin harus lebih dari satu. Saya bilang harus. Ada beberapa orang yang seperti itu. Artinya biarkan undang-undang sudah tepat, barangkali ijtihad para ulama. Jadi yang pertama yang diperintahkan untuk dinikahkan apa? Yang belum menikah, yang belum punya pasangan. Yang kedua yang sudah layak. Ini dua. Kalau ada orang seperti ini kondisinya, maka dianjurkan bagi wali untuk menikahkan mereka. Tujuannya jelas ya, tujuannya menjaga agama dan seterusnya. Ini kalau urusan seperti ini tidak perlu dimotivasi, orang sudah termotivasi. Tapi yang penting dari sisi solihin ya. Ingat as-solihin di sini bukan maknanya, bukan hanya maknanya solih secara agama, tapi juga solih secara apa tadi? Kelayakan. Jadi dia sudah layak menikah belum? Kalau dia misalnya belum memiliki penghasilan, sekali lagi saya nggak bilang belum memiliki pekerjaan ya, saya bilang belum memiliki apa? Penghasilan, karena memiliki penghasilan nanti ada singgungannya. Itu termasuk makna ba'ah. Termasuk makna manistata'a minkumul ba'ah adalah memiliki apa? Penghasilan. Bukan memiliki pekerjaan. Banyak yang punya pekerjaan tapi tidak memiliki penghasilan yang cukup. Di saat yang sama ada mereka yang tidak punya pekerjaan tapi penghasilannya melimpah, kan gitu. Jadi sebenarnya patokannya adalah penghasilan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iyakunu fuqara." Kalau mereka orang miskin, berarti ini syarat. Bahwasanya kalau kaya kalau mau menikah itu harus punya apa? Punya harta, harus punya penghasilan. Dan ini motivasi buat para lelaki agar melakukan hal seperti ini. Dan Masya Allah ya, dalam undang-undang kita, ini batas umur nikah kan ada. Tahu nggak kalian? Laki-laki minimal berapa tahun? Berapa tahun? 19. Perempuan berapa? 16, biar tahu saja, 16. Berarti usia mahasiswi di Universitas Indonesia ini ya secara umum sudah boleh menikah secara hukum. Saya pernah menjumpai ada mahasiswa yang 15 tahun ada. Saya pernah menjumpai mahasiswa dulu, karena Excel 2 kali, masuk SD-nya juga lebih cepat dari yang biasanya, udahlah dia lulus 15 tahun. Waktu itu saya 17 tahun masuk UI, 17 tahun. Kalau kalian 18 ya rata-rata ya. Ya 18. Jadi sudah boleh. Nah, berarti seharusnya mulai 19 tahun laki-laki sudah mulai memiliki apa? Penghasilan, seharusnya. 19 tahun ini seharusnya sudah menjadi visi teman-teman sekalian. Usia 19 tahun sudah punya penghasilan. Sekali lagi dia harus sudah bekerja tapi sudah punya penghasilan. Pun demikian dengan akhwat, seharusnya begitu 16 tahun harusnya sudah paham urusan-urusan tentang pernikahan. Sudah tidak lagi ganti-ganti cowok. Seharusnya dia paham fikih-fikihnya. Ini seharusnya. Saya tidak bicara harus segera menikah usia tersebut, tidak. Tapi karena menurut hukum saja sudah dianggap layak, maka buktikan kelayakan tersebut. Kan gitu ya. Buktikan kelayakan tersebut secara keilmuan, secara finansial dan seterusnya. Tapi tenang, kalau seandainya sudah mau menikah tapi belum juga memiliki penghasilan, maka kata Allah, atau memiliki penghasilan tapi belum kaya, sudah masuk level fakir. Dan fakir dalam mazhab kita itu lebih parah dari miskin. Gitu ya, jangan lupa nih. Ingat gak ketika kita membahas ayat surat 9 ayat 60 di Masjid UI ya? Fakir dalam mazhab kita berbeda dengan Hanafiyah. Kita kebalikannya Hanafiyah. Fakir dalam mazhab kita lebih parah dari miskin. Tapi fakir punya duit. Nah, dalam mazhab kita fakir
punya duit. Hanya saja duitnya ibaratnya 200.000, sementara kebutuhannya 1 juta rupiah. Ini fakir. Para ulama dalam buku-buku fikih Syafi'iyah mencontohkan fakir itu punya penghasilan 200.000 rupiah, mereka contohnya 2. Kebutuhannya 10, itu fakir. Jadi fakir itu bukan gak punya duit 0, enggak. Dia punya duit tetapi sangat di bawah kebutuhan yang sangat. Kalau miskin, maka mereka mencontohkannya punya penghasilan 800.000, kebutuhannya 1 juta rupiah. Ini miskin. Yang kaya adalah yang cukup, berarti yang penghasilannya sudah mencukupi kebutuhannya. Jadi tetap saja di sini kata Allah, kalau dia fakir maka akan Allah apakan? Kayakan. Ini banyak ya, risetnya sudah banyak, teman-teman bisa googling. Penelitian menikah membuat kaya itu ada. Di googling ya. Dan banyak buktinya, banyak bukti. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya, maha mengetahui. Luas karena ini terkait dengan fakir jadi kaya. Berarti cocok sekali ayatnya apa? Sifat yang digunakan Asmaul Husnanya Al-Wasi'. Dan itu teman-teman sekalian, ini ketika ahlan syekh, Masya Allah, ketika sedang membaca Al-Quran, termasuk ketika menghafal, bahkan sangat ditekankan ketika sedang menghafal, memperhatikan ujung ayat. Di mana para sahabat dahulu dikatakan ya dalam Sunan Al-Baihaqi, mereka dahulu memperhatikan ru'usal ay. Kanu yatatalla'una ala ru'usil ay, memperhatikan akhir-akhir ayat. Karena seringkali akhir ayat itu, bahkan bukan seringkali, memang selalu, itu memberikan pesan penting dari ayat secara keseluruhan. Saya sering berikan contoh kisah nyata dikutip dalam buku-buku qiraat, dalam buku-buku ulumul Quran, termasuk Al-Itqan, di mana ada orang yang dia menjadi imamnya Kisai, menjadi makmumnya Al-Imam Al-Kisai. Al-Imam Al-Kisai pakar bahasa Arab, pakar qiraat. Ya, qiraat nomor 7 Imam Kisai. Beliau membacanya wasariq ini salah baca ya. Ini lupa hafalannya. Wasariq wasariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallahi wallahu ghafurur rahim. Beliau baca gitu. Karena ayat setelahnya memang ghafurur rahim kan ya. Ayat setelahnya tuh ghafur. Makanya kemudian tiba-tiba ada makmumnya. Ini gak hafal Quran makmum. Bahkan makmumnya adalah orang Arab kampung, Arab dusun, Arab Baduy. Dia bilang subhanallah. Al-Imam Kisai, imam, saya salah di mana? Dia bilang subhanallah. Ya terus aja akhirnya selesai sholat ditanya, ada apa tadi? Kok kamu bilang subhanallah? Saya kayak baca benar. Kata orang Arab Baduy ini enggak mungkin. Allah bilang orang yang mencuri laki dan perempuan dipotong tangannya. Maka tidak mungkin Allah bilang setelah itu Ghafurur Rahim. Allah pengampun, maha pengasih. Tidak mungkin. Imam Kisai, iya ya, benar saya bilang gitu, baca ayatnya gitu. Iya benar Imam. Wah anda. Yang benar adalah Wallahu Azizul Hakim, maha perkasa, maha bijaksana. Dari situ kata Arab Baduy, nah ini baru benar. Azza faqata, hakama fa'adal. Allah maha perkasa, karenanya Allah memotong tangan orang yang mencuri. Perkasa, tegas. Allah hakim, bijaksana, karenanya putusannya pasti apa? Pasti adil. Di-reject aja. Harus aja deh. Siapa? Putra siapa? Hah? Ustaz. Oh. Ini biar insyaallah. Pasti habis murojaah ya? Hah? Insyaallah. Jadi akhir ayat sifat-sifat Allah ini terkait dengan apanya? Kandungan ayat. Ini tolong direnungi, ditadaburi, dan ini penting untuk penghafal Quran. Sering mereka tuh salah di sifat-sifat Allah ini, di nama-nama Allah. Karena enggak ngeh hubungan dengan ayat. Dan itu selalu
termasuk liqaumin ya'qilun, liqaumin yatafakkarun, itu pasti nyambung dengan ayatnya. Pasti. Baik. Di sini wasiat karena terkait dengan apa? Orang fakir dikaya. Alim, maha mengetahui, yakni maha mengetahui yang mana yang maslahat. Maha mengetahui hikmah dari pensyariatan nikah. Maha mengetahui kadar rezeki yang dibutuhkan oleh setiap pasangan. Masya Allah. Kata Syekh Nawil Bantani, alim bimaqadiri ma yuslihu min rizqi yabsutuhu liman yasha'u wa yadid. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui kadar-kadar rezeki orang yang terbaik. Yabsutuhu liman yasha'u wa yudayyiq. Allah memberikan rezeki yang layak, yang banyak, atau memberi rezeki yang sedikit. Semuanya Allah alim, maha mengetahui. Terus gimana yang belum punya duit? Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan, dan hendaklah orang yang belum mampu menikah. Berarti di sini ada namanya orang belum mampu menikah. Jadi keliru yang mengatakan semua pokoknya harus nikah segera, enggak gitu. Ada yang memang belum layak, belum mampu. Jadi enggak semua. Nih misalnya contoh mahasiswa tingkat 2 itu bisa masuk ke ayat ini. Meskipun dia punya uang, meskipun dia mungkin memiliki banyak calon ya, tapi karena dia masih tingkat 2, orang tua belum mengizinkan dan akan mempersulit kuliahnya, maka dia bisa masuk ke dalam ayat ini. La yajidun nikahan, belum mampu menikah. Atau misalnya dia sedang beasiswa, ada nggak beasiswa melarang nikah? Ada ya? Kan gitu ya. Saya dapat info beberapa teman ada beasiswa dia. Sampai bahkan ada yang menanya, ini Ustadz saya lepas beasiswanya menikah atau gimana? Ada yang seperti itu. Enggak, kalau seperti itu maka dia masuk ke ayat ini. Enggak harus maksa ke ayat 32. Dia masuk ke ayat mana? 33. Mereka yang mungkin orang tuanya bilang, nah, lele, kerja dulu lah, baru nikah. Berarti masuk ayat ini. Sekali lagi, ridho orang tua tuh paling penting lah dalam urusan nikah. Apa kebahagiaan yang didapat nikah tapi backstreet gitu ya? Apa yang bisa didapat kebahagiaannya? Sementara kebahagiaan yang benar-benar dicapai dari pernikahan adalah kebahagiaan menyatukan dua keluarga daripada sekedar menyatukan dua insan yang mabuk cinta. Yang lebih penting, yang lebih besar maslahatnya adalah menyatukan dua keluarga. Jadi orang yang belum diizinkan orang tuanya masuk ke dalam ayat berapa nih? 33. Solusinya apa? Wal yasta'fif, hendaklah dia menjaga kehormatannya. Kata Syekh, ai wal yajtahid fi qam'i syahwati, hendaklah ia bersungguh-sungguh menahan hawa nafsunya. Dia bersungguh-sungguh. Jadi belum waktunya nikah itu bukan ngobrolin nikah terus. Enggak, ini keliru orang. Dia belum boleh nikah, tapi obrolannya setiap hari nikah. Sama seperti orang yang belum diizinkan istrinya poligami, obrolannya poligami terus. Dan ini namanya hawa nafsu. Ini bukan sesuatu yang diajarkan Islam. Belum waktunya nikah ngomongin nikah. Ngomong itu maksudnya bukan membahas fikihnya ya, tapi ngomongin ya bercanda-canda gitu. Juga yang orang sudah nikah, ini sering kali musibah juga. Jadi sudah nikah, ngobrolinnya apa? Nikah lagi. Ini hal yang tidak benar. Ini budaya yang buruk. Dan itu termasuk tipu daya setan. Harusnya dia menjaga hawa nafsunya dengan tidak membahas hal-hal seperti itu. Apa mungkin membahas hal seperti itu terus tidak terbayang? Mungkin ya? Kan tidak mungkin. Juga berarti kalau belum waktunya nikah, maka jangan menjalin komunikasi apapun dengan calon atau dengan orang yang dianggap calon, padahal dia juga punya calon lain. Jangan. Itu berarti bertentangan dengan konsep wal yasta'fif. Anda sudah jelas masih tingkat 3, gak mungkin diizinkan orang tua, maka sudahlah, tidak perlulah kita menjalin komunikasi. Apalagi sudah dibahas ya di pertemuan lalu. Tidak perlulah. Termasuk akhwat, tidak perlulah, sudah tutup pintu tersebut rapat-rapat. Dan pintu komunikasi adalah pintu yang paling mudah ditutup. Dan pelupuk mata adalah pelupuk yang paling mudah ditutup. Dan lisan ini adalah yang lebih mudah ditutup daripada menutup hati, daripada menutup atau menahan hawa nafsu yang sudah menggebu, daripada menarik kembali ucapan yang sudah terlanjur terujar. Jadi sudah dari awal ditutup.
Banyak orang yang merasa sulit. Gimana ini? Hati saya sudah tertawan. Ya salah Anda membuka pintu komunikasi. Maka jangan salahkan hati Anda, mustahil ditutup. Jadi itu termasuk waliyasta'afif. Ini ayat harus kita renungi. Waliyasta'afif, hendaklah menjaga kehormatan. Alladzi la yajidu nikahan. Kapan? Hatta yughnihumullahu fadlah. Sampai Allah Subhanahu wa taala karuniakan kemurahannya. Kata Syekh, faman lam yatamakkan minal mali falyatlubil iffata anil harami wal yantadhir an yuwassilahu Allahu ila bughatihi min nikah. Orang yang belum punya duit, maka hendaklah ia menjaga diri dari keharaman, dan hendaklah ia bersabar, berikhtiar sampai Allah mampukan dia. Dan di sini nggak harus kekayaan, termasuk izin. Jadi belum diizinkan masuk ke ayat 33. Kalau belum diizinkan terus melobi, itu termasuk durhaka nggak? Nggak termasuk durhaka. Dengan syarat melobinya lobi yang lembut, lobi yang bijak. Persis seperti pemerintah mengeluarkan undang-undang. Kita mengajukan judicial review, itu khawarij bukan? Mengajukan judicial review. Termasuk memberontak pada pemerintah bukan? Enggak. Kenapa? Karena itu dilakukan dengan cara yang apa? Yang konstitusional, yang legal. Jadi orang salah paham dianggap kalau pemerintah mengeluarkan undang-undang, udah kita samina wa ta'na. Enggak gitu. Beda dengan Quran, dengan hadis. Pemerintah pun kemudian memberikan peluang untuk dikaji lagi, untuk dilakukan PK. Itu peninjauan kembali, judicial review. Maka orang melakukan judicial review, maka tidak termasuk memberontak. Ini penting, tolong difahami. Begitu juga ini, kalau misalnya orang tua bilang, enggak, belum Bapak izinkan, kemudian kita mengajukan lobby. Lobbynya adalah dengan mengajak ayah jalan-jalan ke kampung halaman. Lobbynya adalah dengan membelikan ibu itu tas yang idaman. Lobbynya ada dengan ngajak nonton ayah ini ke GBK saat Persija menaklukkan JDT. Dan kita selalu ngaji, selalu kalau Persija main kita lagi ngaji. Alhamdulillah. Ya enggak? Bener ya? Selalu alhamdulillah. Sekarang lagi main kan ya? Pekan dua pekan lalu juga sama. Alhamdulillah. Nah, kalau seandainya seperti itu, kemudian akhirnya bapak ibunya senang dengan si anak, Masya Allah, alhamdulillah, karena bapak ini senang sekali diajak kamu melihat macan kemayoran menaklukkan musuhnya 4 gol tanpa balas, maka weslah, permintaan kamu apapun nak, bapak kabulkan. Iya bener pak? Iya bener pak, saya ini karena sudah wisuda bulan Februari lalu, mohon diizinkan nikah ya pak ya. Gimana ya, sebenarnya bapak nggak izinin kemarin, cuma gimana ya, karena kamu Masya Allah, ya sudah bapak izinkan. Ini lobby yang benar, ini bukan durhaka. Pun demikian si ibu, Masya Allah, ini tas yang ibu idam-idamkan sejak lama, bapakmu saja nggak bisa beli ini mama ini. Ya, bener mak ya. Waduh, kalau anak kayak gini mah minta apapun mama kabulkan deh. Bener mah, besok insya Allah kalau mama izinkan, nanti saya hubungkan dengan mu'robi saya supaya ikhwan yang saya idam-idamkan ini datang ke rumah besok mah. Bener dek, bener mah. Mama ngizinkan kan? Mama kemarin gak ngizinin. Gimana ya? Ya insya Allah deh, kalau kamu saja bisa beliin mama tas idaman mama, pasti calon suami kamu bisa beliin mama rumah idaman mama juga. Maka yang seperti ini lobby yang apa? Bukan durhaka pada orang. Dan banyak orang tua tuh sebenarnya melarang itu ingin mengetes kesungguhan kita sebenarnya. Ini rahasia ya, tapi jangan bongkar ke orang tua nih. Jadi ingin mengetes apa? Kesungguhan kita. Ingin mengetes kedewasaan kita. Karena seringkali orang tua tersebut juga dulunya apa? Orang tua dulu pernah muda nggak? Orang tua pernah muda kan? Pernah muda. Apalagi kebanyakan ikhwan dan akhwat yang soleh-soleha itu tidak punya pacar. Dan memang harusnya seperti itu. Sehingga orang tua itu menganggap belum waktunya lah, atau kamu juga belum punya pacar. Kan gitu. Bagi sebagian orang tua, itu baru kita dirongrong menikah kalau sudah lama pacaran, kan gitu.
Kalau kita saja sehari-harinya tidak punya pasangan, menurut kacamata orang tua yang sebagian mungkin masih membolehkan pacaran, maka kita dianggap belum siap. Dianggap masih kecil. Beda ceritanya kalau sudah punya pacar, sudah sering ngajak jalan dan seterusnya, mungkin orang tua menganggap, wah udah nih kamu cepetlah menikah, kan gitu. Apalagi kalau sudah terjadi kecelakaan. Karena itulah kemudian butuh penjelasan, butuh keterbukaan. Dan ngajak ngomongnya bukan saat sedang marah, bukan kita balas emosi dengan emosi, tapi dengan cara tadi. Diajak makan bareng, diajak apa lagi? Diajak jalan-jalan baru ngomong. Salah satu iklan saja mengajari kita ngeteh dulu baru apa? Baru ngobrol, kan gitu ya? Ngeteh dulu baru ngobrol. Maka kita pun demikian. Bisa dipahami ya? Sekedar bocoran saya dulu lobbynya juga itu dengan masak bareng ibu. Jadi masak bareng ibu baru ngomong, dan makan bareng ayah. Beliin makan ayah. Dan makanan kesukaan ayah. Nasi goreng, minumnya es buah. Kalau ibu dibantuin masak. Ada itulah, pastilah diizinkan. Wallahu a'lam bishawab. Jelas nih ya. Jadi ada dua kondisi. Kondisi siap nikah dan kondisi belum siap. Kalau siap nikah maka Allah merintahkan siapa? Para wali. Tolong nikahkan cepat. Jadi bukan memerintahkan kita, enggak. Kita sudah siap. Yang Allah perintahkan siapa? Para wali. Nikahkan. Bahkan dalam kondisi tertentu itu bisa dosa kalau ditunda. Bisa dosa kalau ditunda. Karenanya Rasul kemudian menegur sebagian sahabat yang enggan menikahkan akhwat putrinya dengan ikhwan yang memang sudah sangat luar biasa layak. Rasul SAW bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu illam taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Kalau datang pada kalian orang yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Kalau tidak, maka akan terjadi fitnah, ini godaan, gangguan di muka bumi, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Dan terlalu banyak contohnya. Madorot timbul setelah wali ini menunda pernikahan padahal semuanya sudah oke. Hanya karena pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya tidak perlu dianggap. Kalau pertimbangannya karena kuliah, oke. Tapi kalau pertimbangannya hanya sekedar maharnya kurang 1 juta rupiah saja, atau karena faktor-faktor lainnya yang mungkin nanti bisa ditanyakan, ini seharusnya tidak terjadi. Adapun kasus kedua adalah dia belum siap nikah. Maka orang seperti ini yang Allah perintahkan siapa? Bukan walinya, tapi yang Allah perintahkan dianya. Untuk apa? Untuk menjaga diri dari keharaman. Dari sini ada pesan penting, bahwasanya kalau ingin dimudahkan pernikahan, maka jauhilah kemaksiatan. Kalau ingin dimudahkan pernikahan, maka jauhilah apa? Kemaksiatan. Bisa jadi ketika kita tidak diizinkan orang tua menikah karena sebelumnya kita sudah seperti pacaran dengan ikhwan atau akhwat tersebut. Sudah seperti, ya kita nyebutnya bukan pacaran, tapi itu sebenarnya ya itu pacaran orang zaman dulu. Itulah pacaran orang zaman dulu, itu namanya pacaran. Pacaran yang difahami kakek-kakek kita, nenek-nenek kita, ya itu. Tapi kita melakukannya. Itu maksiat bukan? Itu maksiat bukan? Itu maksiat, berarti jangan salahkan siapa-siapa. Kalau seandainya ketika sudah ingin propose, ya ternyata gagal. Kenapa? Karena Allah bilang kalau mau sukses, Allah kayakan, maka apa? Wal yastafif, jaga dari keharaman. Jangan-jangan kita sebelum melamar, kita sudah sering melihat yang diharamkan Allah. Ini koreksi diri. Sehingga kemudian kok tidak mudah. Kok saya melamar akhwat banyak, ini gagal terus. Saya proses dengan ikhwan kok gagal terus. Coba cek, sudah belum waliyasta'fif? Jangan-jangan kita bukan waliyasta'fif, malah hal yang diharamkan Allah kita terjang. Ini ya. Dan itu berarti sesuai dengan kaidah, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, akan Allah gantikan dengan yang
lebih baik. Ini terbukti, masya Allah, terbukti. Dan saya merasakan banyak dalam kehidupan, meninggalkan yang haram, diberikan ganti yang lebih baik, yang itu halal. Lanjut. Selesai masalah nikah. Sekarang topik lain, karena saya emphasize di poin tadi, karena sudah selesai masalah nikah. Sekarang masalah lain, yaitu apa? Orang budak. Nah, budak. Budak itu apa sih sebenarnya? Terjemahnya jangan budak seharusnya. Lebih tepatnya ya hamba sahaya saja. Kenapa? Karena budak ini koneksinya dengan sesuatu yang buruk. Pun demikian dalam bahasa Inggris, slave, perbudakan, slavery, ini seharusnya tidak terjemahkan begitu. Hal ini ditegaskan oleh salah satu ulama besar di dunia barat ya, Syekh Dr. Yasir Qadhi. Ini tolong teman-teman simak ya ceramah-ceramah beliau, Syekh Dr. Yasir Qadhi, ulama terbesar, bahkan yang mungkin menurut saya itu yang terbesar di Amerika saat ini. Dan beliau paling paham isu-isu tentang hal-hal yang tidak terjadi di dunia Islam tapi terjadi di dunia barat. Kata beliau itu seharusnya tidak terjemahkan slave, kurang presisi. Kenapa? Karena slave itu berarti tuannya tuh jahat sama budaknya, dipaksa apapun, tidak ada upah dan terus tidak diberi makan pun nggak apa-apa. Kan itu konsep slavery dalam barat. Sehingga orang barat itu seringkali menikam Islam gara-gara apa? Gara-gara mengizinkan, sekali lagi Islam tuh nggak memerintahkan, tapi apa? Mengizinkan perbudakan. Bahkan mungkin Islam tuh agama, bukan mungkin lagi, memang benar, Islam tuh agama terdepan dalam mengentaskan perbudakan, tapi dengan caranya Islam sendiri. Emang ada agama lain yang dikit-dikit bebaskan budak? Gak ada. Karenanya kalau ada orang mendiskreditkan Islam karena isu ini, maka tanya agama mereka, agama kalian sudah berbuat apa untuk perbudakan? Tanya. Jawabannya 0. Atau jawabannya 1, 2, tapi tidak sebanyak Islam solusinya. Itu satu. Jadi kalau ada yang mengkritik Islam tentang perbudakan, jawaban pertamanya apa? Tanya saja agama lain sudah berbuat apa untuk perbudakan? Jawabannya tidak ada yang lebih baik daripada Islam. 2. Islam tuh Allah Subhanahu wa taala syariatkan di masa ketika perbudakan itu adalah hal yang lumrah di seluruh peradaban dunia. Islam datang, Nabi Muhammad diutus, itu perbudakan adalah hal yang biasa. Seperti outsourcing zaman sekarang. Outsourcing zaman sekarang hal yang diterapkan di banyak negara, kan gitu. Di Indonesia undang-undangnya masih berlaku outsourcing. Saya ingat sekali waktu saya apply beasiswa, itu sampai satpamnya tuh pesan ke saya, Mas, kalau untuk Mas udah nanti dapat beasiswanya, tolong Mas perjuangkan hak kita nih supaya outsourcing ini undang-undangan dihapus gitu ya. Saya ingat sekali. Dan mudah-mudahan nanti bisa saya realisasikan, insya Allah. Karena memang kan saya nanti involve-nya di bidang hukum. Nanti mudah-mudahan ya memperjuangkan lah semampu mungkin, kan itu adalah sebuah kezaliman menurut hemat saya, atau menurut banyak pakar itu kezaliman, yang gitu ya. Sehingga kalau ada orang kemudian datang dan mempraktikkan outsourcing di negara di mana outsourcing adalah hal yang lumrah, maka dia nggak disalahkan. Bukan dia yang disalahkan apa harusnya? Budayanya saat itu, kan gitu. Sehingga bukan Islam disalahkan. Islam datang sudah ada perbudakan lumrah. Bahkan Islam ini merevisi pemahaman orang-orang jahiliyah terhadap perbudakan. Di mana orang jahiliyah ini budak itu bebas dizolimi, dipukulin, disiksa. Dalam Islam sekali menyiksa, memukul budak, maka wajib dibebaskan. Wajib apa? Dibebaskan. Itu benar beberapa ada jurisprudensinya di zaman Nabi. Ada sahabat, dia memukul budaknya. Dia memukul lagi kali kedua. Tiba-tiba ada suara dari belakang. Wallahu aqdaru alaika minka ala hadzal amr. Allah lebih mampu menyiksa kamu daripada kamu menyiksa budak kamu. Maka dia tertegun, nggak jadi mukul. Kemudian menengok, ternyata Rasulullah SAW. Tiba-tiba langsung dia bilang, ya Rasulullah, u'tiquhu, saya akan bebaskan dia. Kata Nabi SAW, kalau kamu gak bebaskan dia,
Allah akan siksa kamu di akhirat. Maka para ulama mengambil kesimpulan, siapa yang memukul budaknya, menyiksa budaknya, maka wajib apa? Membebaskan. Gak ada itu di peradaban dunia manapun, gak ada kayak gitu. Dua, contoh hal yang membedakan budak dengan hamba sahaya dalam Islam adalah kalau di peradaban lain konsep perbudakan itu orang merdeka itu bisa ditangkap dijadikan apa? Budak. Dalam Islam nggak bisa ada orang tangkap di budak, nggak bisa. Kecuali dalam jihad saja. Cuma satu pintu perbudakan dalam Islam untuk mengubah orang merdeka jadi budak, cuma satu, yaitu apa? Jihad saja. Ya kalau jihad ada orang ditawan musuh, maka berhak dijadikan budak. Itu saja. Selain itu tidak bisa. Sementara pintu perbudakan di selain Islam banyak. Seperti ada orang ditangkap jadiin budak. Penjajah menjajah, semuanya diperbudak. Ayah ingin anak jadi budak, anaknya jadiin budak, dijual. Dalam Islam semua itu nggak boleh. Poin ketiga yang membedakan budak dalam Islam dengan budak dalam peradaban selain Islam adalah kalau budak dalam Islam itu wajib dikasih nafkah seperti makanan tuannya, wajib dikasih pakaian seperti pakaian tuannya. Dan kalau tuannya tidak memberikan makan, tidak memberikan pakaian, sampai budaknya menderita, maka wajib dia bebaskan. Wajib apa? Wajib dibebaskan. Nanti ada datang polisi menindak, kamu wajib bebaskan, kalau kamu yang ditangkap. Seperti itu. Dalam peradaban lain enggak. Budak itu enggak ada urusan makan enggak ada urusan. Dan banyak lagi, tapi itu tiga yang paling penting. Sehingga saya ingat sekali. Dan ini selalu saya ulang di beberapa forum, bahwasanya saya pernah punya murid orang Australia. Itu kita mengkaji rukun iman. Di antara topik yang kita kaji itu atau tersinggung ya, adalah konsep manusia itu adalah budak hambanya Allah. Ya enggak? Kita kan abdun, ya enggak? Hamba. Terjemahnya kalau di bahasa Inggris apa? Slave. Jadi kita tuh slave-nya Allah. Maka kaget nih, jadi kita ini diperbudak sama Allah. Jadi dia marah. Yang dia pikirkan adalah konsep slavery-nya di mana? Di barat. Saya bilang, itu kita tuh budaknya Allah, ini kita milik Allah, kita mengabdi pada Allah, dan seterusnya. Bukan seperti Allah menyiksa kita, enggak. Kemudian akhirnya masuk ke poin pembahasan budak dalam Islam kok dibolehkan, masih diizinkan. Gitu ya. Siapa namanya? Nama beliau? Masya Allah. Baik. Lanjut lagi. Nah, di antara bentuk Islam ini ingin mengentaskan perbudakan dengan perlahan-lahan dengan caranya adalah dengan konsep ini, kitabah. Konsep apa? Kitabah. Budaknya disebut mukatab. Atau ini konsep kita sebut saja konsep mukatabah. Konsep apa? Mukatabah. Mukatabah adalah budak, dia bertanya kepada tuannya, berapa harga diri saya? Maksudnya harga saya dihargai berapa? Kamu dihargai sekian. Contoh 1 miliar. Maka budak tersebut kemudian minta izin kepada tuannya dengan mengajukan akad, yaitu saya minta izin bekerja setiap hari sekian jam untuk saya sendiri. Sekali lagi, budak itu bekerja untuk tuannya 24 jam. Berapa 24 jam? 24 jam ini bukan artinya nggak ada istirahat ya, ada istirahatnya. Tapi 24 jam itu kalau dia dapat uang, dia dapat apa, itu milik siapa? Tuannya. Karenanya dia harus mengajukan akad mukatabah, sehingga uang yang diperoleh dalam jam kerja dia tidak menjadi milik tuannya, tetapi menjadi milik dia pribadi. Saya ulangi. Budak itu dirinya saja milik siapa? Tuannya. Maka kalau budak dapat duit ini otomatis menjadi milik tuannya. Sehingga nggak ada ceritanya budak tuh dia jadi mustahik zakat untuk dirinya, nggak ada. Sedekah ke budak itu salah, ngasih hadiah ke budak salah.
Budak dapat waris, nggak ada. Kenapa? Karena semua yang diperoleh budak menjadi milik siapa? Tuannya otomatis. Tapi kalau dia mengajukan akad mukatabah, akad apa? Mukatabah ini temannya musyarakah, mudorobah, sama wazannya. Akad mukatabah, maka dia dikasih waktu sekian jam per hari, anggap saja 8 jam. Anggap saja 8 jam per hari untuk bekerja demi memperoleh uang untuk dirinya sendiri. Kemudian nanti uang tersebut ditabung, dicicilkan kepada siapa? Tuannya. Untuk apa? Menebus dirinya. Untuk menebus dirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yabtaghuna al-kitaba mimma malakat aymanukum," dan budak-budak yang mengajukan akad mukatabah kepada kalian, maka hendaklah kalian faqatibuhum in alimtum fihim khaira, maka hendaklah kalian terima akad tersebut, kalian ACC akad tersebut. In alimtum fihim khaira, kalau kalian ketahui dia ini memang mampu menunaikannya, memang dia layak untuk merdeka. Karena ada beberapa budak yang dia mendingan jadi budak daripada merdeka. Ada. Itulah salah satu hikmah Islam tidak mengharamkan perbudakan. Kenapa? Karena ada beberapa budak, cukup banyak bahkan, yang dia mendingan hidupnya jadi budak daripada hidup mandiri. Kenapa? Karena kalau jadi budak, maka dia nggak perlu mikirin nyari makan. Semuanya dikasih makan oleh siapa? Tuannya. Kalau tuannya nggak ngasih, maka dia merdeka. Atau dipindah tangankan ke tuan lain yang mampu membiayai makan dia. Sehingga beberapa budak, terutama budak yang mungkin memiliki skill yang rendah, itu mendingan dia jadi budak daripada merdeka kemudian nyari pekerjaan nggak ada. Karena kemudian para ulama Islam pun menyoroti ketika Thomas Jefferson itu mengumumkan penghapusan perbudakan di Amerika. Nanti teman-teman kaji ya, dampak buruknya. Yang terjadi setelah itu apa? Perang. Yang terjadi setelah itu adalah banyaknya kriminal. Jadi budak-budaknya itu kita tidak pungkiri, perbudakan di Amerika tuh banyak yang tidak Islami. Artinya prosesnya tadi saya bilang adalah mengambil orang merdeka jadikan budak. Itu kan bukan budak yang Islami. Budak Islami hanya dari mana? Jihad, peperangan saja. Kita tidak pungkiri, tidak pungkiri juga kezaliman mereka terhadap budak-budaknya. Tapi Thomas Jefferson ketika menghapuskan perbudakan langsung begitu saja, maka yang terjadi setelah itu efek buruk. Nanti teman-teman kaji ya. Berbeda dengan cara yang Islam. Caranya yang dilakukan Islam adalah menghapuskannya pelan-pelan sehingga efek buruk tadi tidak terjadi. Sehingga tidak semua budak merdeka. Ada budak-budak tertentu yang mendingan dia tetap jadi budak. Contoh budak disabilitas. Budak yang disabilitas mendingan dia jadi budak. Mohon maaf ya. Kalau kita mau jujur hitung-hitungan, mendingan dia apa? Jadi budak. Kenapa? Begitu merdeka maka sudah dia jadi orang mandiri, tidak diurusi siapa-siapa. Dia harus jadi kerja sendiri, ya enggak? Siapa yang mau mempekerjakan orang disabilitas? Tidak ada. Karena dalam Islam tidak boleh membayar kafarat dengan budak disabilitas. Budak penyandang disabilitas tidak boleh dijadikan budak yang dibayarkan kafarah. Kan ada dibahas di buku-buku fikih ketika Allah memerintahkan fatahriru raqabah, bebaskan budak. Maka mereka mensyaratkan salimatin minal uyubil mudirati lil amal. Tidak boleh disabilitas. Kalau menyandang disabilitas tidak sah jadi bayar kafarat. Kok tidak sah? Selain karena mempersembahkan sesuatu kepada Allah harusnya yang sempurna, juga karena budak kalau dia menyandang disabilitas maka begitu merdeka itu malah lebih apa? Madorot buat dia. Bisa difahami? Bisa difahami ya? Ini penting. Saya sengaja tekankan garis bawahi isu ini karena isu ini mungkin jarang yang bahas. Atau kalian tuh lebih banyak syubhat yang datang. Dan banyak orang itu menerima syariat Islam kecuali yang ini. Kecuali perbudakan saja. Itu banyak. Saya sering jumpai, termasuk saya pernah di debat itu di MIPA. Jadi di gedung Pertamina itu di COI ya. Dan tadi saya dari situ, tadi saya habis juriin, makanya saya pakai baju seperti ini, mohon maaf. Habis juriin lomba debat bahasa Inggris di sana. Baru selesai menjelang Isya. Di tempat itu juga, itu saya didebat tentang perbudakan dalam Islam. Dan ini yang debat Muslim. Dan banyak teman-teman saya dulu di SMA pun demikian, yang non-Muslim kita sering diskusi. Mereka sering nyorotin itu isu perbudakan. Termasuk Dr. Zakir Naik itu ketika dia di Bekasi, di kota saya kecil. Itu seperti itu juga. Ketika di stadion ditanya tentang apa? Tentang perbudakan, kenapa Islam gini.
Karena itulah harus kita paham tentang konsep perbudakan. Dan terlebih lagi memang perbudakan ini adalah hal yang Islamlah terdepan mengatasinya. Jadi paham konsep mukatabah, budak dia menanyakan harga dirinya kepada tuannya, kemudian sudah ditentukan tuannya segini, harus fix harganya sekian, kemudian dia minta izin supaya bekerja sekian jam per hari untuk dia sendiri, sisanya mengabdi pada tuannya. Jadi dia tetap masih budak. Dia tetap masih budak sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Daud, al-mukatabu abdun ma baqiya alaihi dirhamun. Mukatab itu budak yang seperti ini itu masih tetap budak murni meskipun cicilannya sisa 1 dirham. Jadi dia tetap harus mengabdi kepada siapa? Tuannya. Sampai cicilan lunas. Begitu lunas, maka sudah dia otomatis menjadi orang yang merdeka. Contoh mukatab dalam Sirah Nabawiyah adalah Barirah. Ini Barirah, tolong teman-teman nanti kalau ada waktu luang itu cari hadis Barirah. Itu banyak sekali pelajaran berharga di situ. Hadisnya muttafaqun alaih. Simpelnya Barirah ini dihargai tuannya 9 uqiyah. Berapa? 9 uqiyah. 9 uqiyah ini gede, ratusan juta. Nanti saya lupa berapa 1 uqiyah tuh. Tapi akhirnya dia lunasi juga dengan bantuan Aisyah. Jadi budak mukatab boleh juga ketika membayar cicilannya dibantu dari 3 pihak. Pihak pertama dibantu muzaki. Kalau saya tadi bilang ngasih zakat ke budak kalau bukan mukatab itu nggak boleh, karena hartanya bakal jadi milik siapa? Tuannya. Tapi kalau budaknya mukatab, maka itulah dia yang dimaksud oleh Allah. Apa tuh? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wa fir riqab di antara tafsirannya adalah budak mukatab dikasih zakat. Ini bantuan satu. Bantuan kedua dari pihak lain tapi non zakat. Pihak lain tapi apa? Non zakat boleh. Contoh kita melihat kesian ini budak mukatab nih. Dan saya punya duit 500 juta, kasihlah dia buat dia ngelunasin. Boleh, bahkan ini diperintahkan. Sangat ditekankan. Bantuan ketiga ini sifatnya bahkan wajib dalam mazhab kita. Dan Allah singgung di sini. Wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Hendaklah kalian bantuin dia bayar dengan harta yang Allah titipkan kepada kalian. Jadi tuan diwajibkan memberikan uang dispensasi kepada si budak mukatab nih. Contoh, cicilannya sisa 500 juta. Maka tuannya disyariatkan, diwajibkan memberikan diskon. Contohnya dikurangi 200 juta sehingga bayarnya tinggal 300 juta. Harus hukum, wajib. Wajib tuannya ini membantu melunasi cicilan si budak dengan cara mengurangi dari harga yang seharusnya dibayarkan. Contoh cicilannya sisa 500 juta. Maka tuannya kemudian diwajibkan mengurangi sedikit. Sebagian, contoh dikurangi akhirnya 200 juta. Berarti budaknya tinggal bayar berapa lagi? 300 juta. Meringankan enggak? Meringankan. Ini hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Harus. Maksudnya gimana? Enggak ngerti kan? Nih. Kamu jual HP 10 juta iPhone kepada teman kamu, dia bayar sebulan sekali sejuta, oke? Cicilannya sekarang tinggal 3 juta. Berarti hitung-hitungan dia bakal lunasnya 3 bulan lagi kan? Ya enggak? Kamu baik hati, udah deh. Kamu saya kasih pengurangan harga 2 juta. Kamu bayar 1 juta lagi. Yang kayak gitu dalam kasus ini hukumnya wajib. Wajib tuan memberikan diskon kepada siapa? Budak. Wajib meringankan. Itulah maksudnya wa atuhum mimma lillahi alladzi atak. Bisa difahami ya? Lanjut. Itu selesai pembahasannya. Pembahasan tentang mukatabah. Pembahasan berikutnya adalah tentang haramnya menyuruh anak perempuan untuk melakukan perbuatan yang tercela. Dalam artian perbuatan yang itulah. Jadi nggak boleh ayah mengatakan kepada putrinya,
sana kamu pergi ke lokalisasi biar pulang-pulang bawa duit. Itu nggak boleh. Haram. Kata Allah, wala tukrihu fatayatikum alal bigha. Dilarang kalian tidak boleh memaksa, termasuk memaksa budak. Jadi zaman dulu ada orang punya budak wanita. Seringkali mereka memerintahkan budak wanitanya untuk apa? Untuk yaitu tadi, bekerjanya dengan cara tadi. Tidak boleh. Tidak boleh, haram. Dosa besar. In aradna tahassunan litabtagu arbahatid dunya, hanya karena kalian ingin mencari sedikit dari kenikmatan dunia. Barang siapa memaksakan mereka untuk melakukan perbuatan keji tadi, maka Allah mewajibkan dia segera bertobat. Kalau sudah bertobat, maka Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Lanjut. Jelas ya? Kata Allah ayat selanjutnya, dan sungguh telah kami turunkan kepada kalian ayat-ayat yang jelas dan juga perumpamaan-perumpamaan dari orang-orang yang telah terdahulu, kisah-kisah mereka, dan juga nasihat terhadap orang yang bertakwa. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya bagi langit dan bumi. Kebanyakan ahli tafsir dari pemahaman juga as-salafus saleh, cahaya di sini yang dimaksud adalah pemberi hidayah. Jadi Allahu nurus samawati wal ardh, maknanya adalah Allahu hadis samawati wal ardh. Kata Syekh, Allahu hadi ahli samawati wal ardh. Allah memberikan hidayah kepada penduduk langit dan penduduk bumi. Itu maksudnya Allahu nurus samawati wal ardh. Ini takwil dong. Kamu mentakwil, katanya Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh takwil, katanya Hanabilah nggak boleh takwil. Nah, penting diketahui bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah takwil ini bervariasi. Dan pendapat yang benar adalah bahwasanya kalau memang orang yang melakwilnya dari kalangan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah adalah karena pertimbangan tertentu, maka mereka tidak keluar dari barisan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kita sepakati bahwasanya tidak mentakwil itu adalah kebenaran yang disepakati seluruh barisan Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka kalau ada ayat disebutkan dengan ayat sifat, maka mereka mengimaninya dan menyerahkan bagaimananya kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah yang dikenal oleh kalangan ahli ilmu kalam sebagai madhab as-salafus saleh atau madhab salaf. Itu terhadap ayat sifat mereka mengimaninya dan tidak mengotak-atiknya, dan bagaimananya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana nih dengan takwil ini? Takwil bukan nih? Sebagian orang kemudian tidak menyukai tafsir ini, padahal ini tafsiran Ibnu Abbas dan tafsiran Imam Tobari, tafsir lain-lainnya dari kalangan ulama-ulama generasi yang utama. Ini takwil bukan? Jawabannya ini seharusnya kalau seandainya dibilang takwil, maka ini takwil yang boleh. Kalau seandainya dibilang takwil, maka ini takwil yang boleh. Memang ada takwil yang boleh. Dijelaskan sini dalam buku-buku akidah, termasuk buku-buku akidah Hanabilah atau yang dikenal zaman modern dengan akidah Salafiyah. Dibolehkan takwil dalam kondisi tertentu. Di antaranya adalah kalau seandainya as-salafus saleh sendiri menakwil. Jika dikatakan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Muwaffaq, kalau seandainya as-salafus saleh menakwil, kita menakwil. Di sini jelas Ibnu Abbas menafsirkan Allah adalah cahaya bagi langit dan bumi, bukan makna yang kita bayangkan sekilas, tapi maknanya adalah apa? Allah pemberi hidayah. Kalau ini takwil, ya udah nggak apa-apa, ini takwil yang boleh. Dalam sebutan putusan tarjih Muhammadiyah juga dibolehkan takwil seperti ini, dijelaskan dalam Kitabul Iman, bahwasanya boleh takwil yang seperti ini, takwil yang memang as-salafus saleh sendiri menakwil dan sesuai dengan bahasa, dibolehkan. Kalau tidak, maka seperti dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim, maka yang seperti ini tidak perlu disebut takwil. Yang seperti ini tidak perlu disebut takwil. Ala kulli hal, intinya semuanya sepakat bahwasanya maksudnya adalah apa? Itu mayoritas sepakat Allah pemberi hidayah. Jelas nih ya. Perumpamaan cahayanya. Nah, ini sekarang ada pembahasan cahayanya. Yaitu perumpamaan cahaya hidayah tadi, kamishkatin fiha misbah. Seolah-olah seperti mishkah. Mishkah adalah lentera. Mishkah artinya apa? Mishkah artinya, mishkah itu
sumber cahaya. Miskah itu apa? Sumber cahaya. Bukan lenteranya, lilinnya. Lilin itu disebut apa? Miskah. Lampu yang dia jadi sumber cahaya disebut miskah. Fiha misbah. Di dalamnya ada lampu. Jadi ini dikatakan oleh sebagian ulama, ini isyarat bahwasanya kelak manusia akan menemukan model lampu seperti ini. Sumber cahaya yang al-misbahu fi zujajah, lampunya ditutupi dengan apa? Kaca. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wa la gharbiyah. Di mana kaca tersebut az-zujajatu ka'annaha kawkabun, seolah-olah dia seperti durriyun. Seperti apa? Durriyun. Bintang. Durriyun. Bintang duri. Ini ada bintang di antara nama-nama bintang klasik orang Arab adalah bintang apa? Duri. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin, yang duri tersebut lampunya seolah-olah dibakar, sumbernya adalah dari syajarah, dari minyak pohon yang penuh berkah, pohon zaitun. Di mana pohon zaitun ini tidak ke timur, tidak ke barat. Artinya suhunya suhu yang normal. Dan kalau mau zaitun yang ideal adalah zaitun yang la syarqiyatin wala gharbiyah. Zaitun yang ada di Syam, zaitun yang ada di Turki. Zaitun yang ada di pesisir Eropa, pesisir selatan. Itu adalah zaitun terbaik di dunia. Zaitunnya Spanyol, zaitunnya Afrika Utara, zaitunnya Syam, zaitunnya Turki, zaitunnya Italia. Itu zaitun dengan kualitas terbaik. La syarqiyatin wala gharbiyah, tidak terlalu ke barat, tidak terlalu ke timur. Kan lautnya namanya laut apa tuh? Laut apa yang dikelilingi Spanyol, Italia, Afrika Utara, Syam? Laut apa namanya? Laut Mediterania, laut tengah, benar nggak? Itulah la syarqiyatin wala gharbiyah, tidak terlalu ke barat, tidak terlalu ke timur, laut tengah. Ini salah satu isyarat saja. Padahal dan hampir-hampir. Ini sekali lagi isyarat lampu. Cahayanya memancar meskipun tidak dikasih apa? Dikasih api. Ini isyarat nanti ada sumber cahaya, tidak perlu dikasih apa? Tidak perlu pakai api. Itulah lampu yang kita gunakan sehari-hari. Lampu yang kita gunakan sehari-hari sudah disyaratkan dalam Al-Quran. Ya kadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas sunar. Hampir-hampir dia terus menyala meskipun tidak dikasih api. Itu lampu kita. Nurun ala nur, cahaya hidayah tersebut di atas cahaya hidayah yang lain. Persis seperti orang sudah dapat hidayah Islam, sholat, mengucapkan doa apa? Ihdinas siratal mustaqim. Nanti ihdinas siratal mustaqim. Nurun ala nur, hidayah di atas hidayah. Terus seperti itu. Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum, surat Muhammad. Orang yang dapat hidayah, di jalan yang dia tersebut Allah tambahkan hidayah. Yahdillahu linurihi man yasha, Allah berikan hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala mengambil perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Sekali lagi berarti semua yang tadi dibahas semuanya apa? Perumpamaan, semuanya perumpamaan. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ma'qulan kana au mahsusan, zahiran kana au khafiyya. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang abstrak maupun yang konkret, yang nampak maupun yang tersembunyi. Seolah-olah Allah itu pengetahuan yang meliputi segala sesuatu, sebagaimana cahaya hidayahnya menghampiri segala sesuatu. Semuanya Allah ketahui. Baik, ada salah satu tadabbur yang paling indah yang dikutip oleh Imam Al-Fakhrur Razi dalam Tafsir Al-Kabir, di mana beliau mengungkapkan ada munasabah. Namanya apa? Munasabah antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Dikatakan beliau, barang siapa menjaga dirinya dari keharaman, barang siapa menundukkan sebagian pandangannya karena Allah, maka akan Allah berikan cahaya di dalam dadanya. Akan Allah jadikan pandangannya ini pandangan yang dipenuhi dengan cahaya ilahi. Akan Allah berikan cahaya di wajahnya. Akan Allah berikan tambahan hidayah buat dirinya.
Cocok tidak? Antara lembar kiri, halaman kiri dengan halaman kanan. Cocok nggak? Cocok ya. Jadi dengan kita menjaga diri dari keharaman, maka akan Allah berikan apa? Cahaya hidayah. Di mana kata para ulama, perumpamaan tadi ibarat perumpamaan hidayah yang ada di dalam dada seorang mukmin. Hidayah kalau ada di dada seorang mukmin, maka dadanya ini seolah seperti kristal kaca yang cahaya tersebut nampak jelas, tidak tertutup. Kalau ada lampu ditutupi dengan kaca, cahaya tembus nggak? Tembus, menembus membran dari cahaya kaca tersebut, kan gitu ya. Hanya dibiaskan saja, benar nggak? Dibiaskan saja. Maka begitu juga hidayah kalau ada di dalam mukmin, nampak terang ke sekelilingnya. Allah bilang dia terus nyala meskipun tidak dikasih apa? Api. Maka hidayah di dada seorang mukmin menyala, membara, meskipun mungkin tidak dikasih apa? Dikasih percikan api. Dia sudah soleh meskipun tidak dinasihatin orang, tidak diajak sholat, dia sudah sholat. Baik. Sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu." Dan ini dilakukan semua di rumah-rumah Allah. Fi buyutin. Allah izinkan rumah-rumah tersebut untuk ditinggikan seruan Allah di sana dan disebutkan nama Allah. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, di mana dia orang tersebut senantiasa bertasbih kepada Allah bil ghudwi wal asal, pagi dan sore hari. Siapa? Rijalun, laki-laki, la tulhihim tijaratun, yang tidak dilalaikan oleh pekerjaan berniaga, wala bai'un, tidak juga jual beli, an zikrillah, dari berzikir kepada Allah, wa iqamis shalah, dari mendirikan salat, wa ita'iz zakat, dari menunaikan zakat. Mereka takut kepada Allah pada hari ketika pandangan-pandangan terbolak-balik, tidak stabil karena rasa takut. Ada dua poin yang ingin saya tekankan di sini. Yang pertama adalah bahwasanya fi buyutin ini di antara tafsiran para ulama, dan ini tafsiran guru kami, Kiai Haji Khairul Anwar, adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata nur di ayat sebelumnya 5 kali. Berapa kali? 5 kali. Dan Allah atau Rasul dalam hadisnya riwayat Muslim mengatakan wassalatu nurun, dan salat adalah cahaya. Maka sebagaimana cahaya disebutkan di ayat sebelumnya 5 kali, dan Allah katakan setelahnya fi buyutin, di masjid-masjid, maka idealnya salat 5 waktu bagi laki-laki dikerjakan di mana? Di mana? Di masjid. Syarat. Benar gak 5 kali tadi kata nur? 5 kali ya. Dan Rasul bilang apa? Wassalatu nurun, dan salat adalah cahaya. Maka agar hidup kita terus bercahaya dan cahaya terus mengiring kita sehari-hari, maka dirikan salat 5 waktu bagi laki-laki. Hukumnya fardu kifayah di masjid. Sekali lagi mazhab kita hukumnya apa? Fardu kifayah. Mazhab Syafi'i terkait dengan salat jamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya apa? Fardu kifayah, tidak wajib fardu ain. Poin kedua adalah bahwasanya di antara ciri mereka yang dadanya telah dipenuhi cahaya iman adalah bukan mereka yang di masjid terus, enggak. Bukan mereka yang enggak kerja karena alasan sibuk beribadah, bukan. Tapi mereka yang justru sibuk bekerja, tapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamus. Tijarah ini dia yang dagang. Bai'un dia yang beli. Tijarah apa? Dia yang dagang, bai'un dia yang beli. Jadi mau dia yang jualan, mau dia yang beli, sama-sama tidak terlalaikan. Dan jujur saja, tidak perlu bohong. Ya. Pekerjaan jual beli, termasuk saat kita jadi penjual atau kita jadi pembeli, itu pekerjaan yang membuat kita lalai. Sering kita baru buka aplikasi Bukalapak, terus lihat-lihat sedikit, itu sudah deh sekian menit habis. Itu buka Lazada itu kalau nggak karena uang di ATM habis itu ya, dia bakal terus itu beli. Kan gitu. Begitu juga pebisnis itu, kalau bukan karena kecapean nih dia akan terus jualan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini.
Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang tidak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mendirikan salat dan menunaikan zakat. Silakan jika ada yang ingin dibahas. Boleh tanyakan. Dari akhwat mungkin ada pertanyaan, silakan. Boleh langsung ya, boleh langsung. Langsung dulu ada nggak? Silakan. Saya mau nanya langsung dari ikhwan ataupun akhwat. Kalau ada saya jawab pertanyaannya. Kita diberi amanah tapi ragu atau merasa tidak kompeten. Orang lain percaya kepada kita, bagaimana? Lantas bagaimana dengan hadis Abu Burdah Al-Asy'ari? Karena jika hanya membaca hadisnya, terkesan semua orang takut dirinya tidak kompeten. Jangan gini ya. Banyak sahabat juga Rasul kasih amanah, mereka terima amanah tersebut. Ini bukti bahwasanya tidak semua orang ini memang ketika ditawari amanah dia merasa diri tidak mampu, kemudian menyerahkan kepada orang lain. Tidak, dia harus lihat dirinya benar mampu tidak. Kalau memang benar mampu, maka lihat poin berikutnya. Ada orang lain nggak yang kira-kira bisa juga menggantikan dia? Kalau nggak ada, maka berarti wajib dia terima. Bahkan bisa wajib dia terima. Itu ya. Jadi tidak selalu kita ini merasa nanti saya tidak mampu orang lain. Nanti ujung-ujungnya amanah tersebut diambil orang lain yang lebih tidak mampu dari kita. Nanti kita yang bersalah. Tapi masing-masing orang tahu diri. Saya mampu nggak? Termasuk kemampuan adalah kemampuan menyempatkan diri. Termasuk kemampuan adalah kemampuan menyempatkan diri. Banyak yang mampu tapi tidak sempat. Orang yang seperti ini maka dia tidak termasuk orang yang mampu. Pertanyaan berikutnya, kalau kita sudah suka sama seseorang, kemudian kita tahu orang tersebut ada rasa juga sama kita. Dengar nggak pertanyaan ini? Dengar ya, saya ulang lagi. Kita suka sama orang, ini tuh. Kemudian kita tahu orang tersebut suka juga sama kita. Nah, si orang itu udah mau datang ke rumah, kenalan sama orang tua. Berarti ini akhwat yang nanya. Tapi orang tua saya memberikan kriteria-kriteria terlalu tinggi. Jadi saya larang dulu, jangan datang ke rumah. Ini, ntar saya singgung ntar. Ngomong ke orang tuanya juga bingung gimana. Tapi kan katanya kalau udah sama-sama ada rasa harusnya dinikahkan. Terus gimana ya? Oke, ini yang pertama. Saya nasihatkan kepada akhwat yang satu ini atau kepada ikhwan kalau yang bertanya ikhwan, jangan jalin komunikasi dengan ikhwan tersebut. Jangan. Apalagi kalau sudah saling tahu, itu jangan. Itu bencana. Saya bilang itu bencana. Itu awalnya mungkin terasa indah, tapi nanti kalau kita terus ikuti godaan setan maka bencana. Dan itulah salah satu yang membuat usaha kita menikah jadi gagal kandas karena kemaksiatan tersebut. Tolong, kalau apalagi sudah seperti ini lampu merah. Kalau mau komunikasi maka melalui orang lain. Justru ini lebih berbahaya komunikasi dengan orang yang seperti ini. Lebih berbahaya. Oke gitu ya, ini tolong yang pertama. Yang kedua, ini nggak salah, saya bilang ini nggak salah. Yang salah itu bukan cintanya, yang salah itu apanya? Sikap kita terhadap menyikapi cinta tersebut. Itu yang keliru, seringkali keliru. Tapi cintanya nggak salah, bahkan cinta seperti ini kalau memang diproses terus untuk menikah, maka cinta yang luar biasa. Tapi tetap saja setan itu tidak akan pernah menyerah. Bahkan seringkali memanfaatkan momen seperti ini untuk merusak kesolehan dan kesolehahan seorang. Sekarang gimana ngomong ke orang tuanya? Nah, sekarang gini. Ini siasat saja ya. Kitalah yang mengenalkan ikhwan tersebut ke orang tua. Jelaskan. Kasih tahu orang tua, "Ma, lihat nih akun Instagramnya tuh kan, lihat." Seperti itu, dia melakukan akhwat kepada orang tuanya. Kalau ikhwan mah nggak perlu seperti ini, nggak. Ikhwan bahaya. "Ma, lihat nih ma, berita di ui.ac.id, berita Maiput dia juara lomba internasional." Seperti kita yang mempromosikan, "Ma, dia ini visinya nanti begini. Seperti itu. Apalagi kalau teman kampus, maka tidak akan ada kecurigaan dari orang tua. Kita yang lebih tahu dari orang tua. Dengan seperti itu nanti orang tua akan paham sendiri. Seperti itu. Jadi kita yang mengendorse, kita jadi tim sukses ikhwan tersebut. Kita yang mengendorse ikhwan tersebut. Gak apa-apa. Tapi tetap saja kalau memang orang tua sudah punya calon lain dan orang tua kemudian tegas, pokoknya kamu dengan calon ini, maka kita tidak perlu memaksakan diri.
Itulah tadi kenapa saya bilang tolong jangan jalin dulu komunikasi dengan si ikhwan tadi. Jangan. Karena berat kalau seandainya kemudian gak jadi. Itu aduh gak kebayang deh. Terlalu banyak cerita menceritakan kepedihan yang tidak ada akhirnya karena kasus-kasus seperti ini. Dan kata Tipat Kai saja apa? Cinta itu apa? Deritanya tidak akhir. Itu cinta yang disalah sikapi, salah disikapi. Itu cinta yang deritanya tiada akhir. Bolehkah menakwil mimpi? Boleh. Bolehkah mempercayai mimpi? Tentu saja, boleh. Ini mimpi itu ada, nanti saya kirimin saya pernah bikin semacam semi artikel ya, oleh salah satu orang itu pernah saya ditanyakan, kemudian saya jawab dengan cukup panjang. Karena memang sering ditanyakan hal tersebut. Dan ini juga sering saya sampaikan termasuk ketika kita tadabbur surat Yusuf. Tadabbur surat Yusuf kita bahas di Masjid UI. Mimpi itu ada 3 macam. Ada mimpi dari Allah, mimpi dari setan, dan mimpi dari diri kita sendiri. Mimpi dari Allah itu mimpi yang kita percayai. Mesti. Mimpi itu kabar-kabar gembira, itu prediksi di masa depan. Mimpi dari setan itu mimpi yang tidak boleh kita percayai. Mimpi dari diri sendiri itu mimpi yang udah dicuekin aja. Gitu ya. Jadi tergantung mimpinya seperti apa. Soalnya sebelumnya pernah mimpi dan menjadi kenyataan. Ya benar, memang seperti itu. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, "Idza qarabaz zamanu lam taqat ru'yal mu'min takdzib." Kalau sudah dekat hari kiamat, maka hampir-hampir mimpi seorang mukmin itu tidak dusta. Hampir-hampir mimpinya itu akurat. Kalau sudah dekat hari kiamat, itu mimpi mukmin, orang yang soleh itu akurat. Cuma saran saya jangan sembarangan menafsirkan. Apalagi kalau tafsirannya kira-kira negatif. Tafsirkan selalu kepada sesuatu yang positif. Selalu mimpi itu dibawa kepada yang positif. Dengan tidak memastikan. Orang tua sudah sangat menginginkan anaknya menikah, tapi ikhwannya belum siap. Sudah diyakinkan ikhwannya oleh orang tua, tetap saja dia belum mau dan meminta untuk menunggu 1 hingga 2 tahun. Bagaimana menurut Ustadz, didoakan atau mencari yang lain dan tidak perlu mengharapkan ikhwan tersebut? Ini sebenarnya jawabannya nggak bisa A, B, C gitu ya. Harus saya lihat juga ikhwannya seperti apa, kasus seperti apa, 2 tahun, kenapa harus 2 tahun? Harusnya seperti itu. Tapi secara umum, kaidahnya adalah, sekali lagi ini kasus-kasus yang serinci ini harusnya ditanyakannya rinci juga ya. Khawatir jawaban saya tidak akurat, tidak sesuai dengan yang ditanyakan. Tapi kaidah umumnya adalah, kalau memang ikhwannya ini belum mau, kemudian tidak menunjukkan kemauan. Jadi ada yang belum siap tapi tidak menunjukkan usaha menuju siap, maka sudah deh, ikhwan banyak kok. Sudah. Apalagi kalau ternyata si ikhwan ini, maaf saya belum siap, saya kerja dulu untuk menghalalkan kamu, tapi di saat yang sama dia menjalin komunikasi dengan akhwat yang lain. Itu sering terjadi. Jadi dia ke akhwat yang ini bilang, saya kerja dulu ya biar menghalalkan kamu. Tapi apa yang dihalalkan, apa usahanya? Ternyata kamu sedang menjalin juga dengan akhwat yang lain. Nanti ujung-ujungnya yang akhwat ini dikasih harapan palsu. Jangan seperti itu. Maka tolong dilihat ini benar-benar 1 tahun 2 tahun ngapain. Kalau memang belum siapnya, mohon maaf saya harus studi dulu, ya itu ditunggu. Saya ini tidak ikatan dinas, tidak boleh menikah dulu, itu ditunggu. Saya dan seterusnya alasan-alasan yang bisa diterima, maka ditunggu. Tapi kalau alasannya tidak bisa diterima, maka segera kasih dia kartu kuning. Kasih kartu kuning. Ya. Kasih kartu kuning. Bilang ke dia bahwasanya ikhwan tuh enggak cuma kamu. Masalah bilang ke dia, pokoknya kasih peringatan. Kalau dia enggak menunjukkan kesiapan, ya sudah, saya izinkan saya untuk berlabuh ke hati lain. Gitu ya. Dan banyak ikhwan harus diberi ketegasan seperti itu. Mereka banyak yang aman-aman tuh bukan karena belum siap, tapi karena merasa belum mendapatkan yang dia inginkan. Jadi si akhwat ini hanya checkpoint sementara saja. Dia masih mencari yang lebih baik dari si akhwat ini. Kalau kayak gini mah udah. Dan ini bisa dilihat dari gelagatnya. Ya. Seperti itu. Dan zaman sekarang zaman yang harus kita ini terbuka. Tapi terbuka jangan kita dengan ikhwan tersebut, tapi terbukanya melalui siapa? Online. Dan nasihat saya yang ngomong gini, kasih kartu kuning tadi bukan kita, tapi siapa? Orang tua. Orang tua yang ngasih kartu kuning.
Itu lebih menekan. Dan ini pernah dipraktekkan ke beberapa klien saya. Jadi pernah beberapa klien saya itu dipraktekkan. Orang tuanya tolong telepon tuh si ikhwan. Itu beneran ikhwannya ditelepon sama orang tuanya. Itu nggak berani dia ngomong macam-macam. Dia kalau dia pesan sama akhwatnya dia bisa berkilah. Tapi kalau sama orang tuanya dia ya Pak insya Allah sesegera mungkin. Kayak gitu pasti. Kayak gitu ya. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan bisa kita diberikan kemudahan melakukan kebaikan. Dan memang surat An-Nur ini tipikalnya seperti ini ya. Bikin baper. Ini surat An-Nur ya. Karena surat An-Nur ini termasuk surat yang diwajibkan dihafal dulu oleh beberapa ADK. Ini bro. Termasuk salah satu lembaga atau ormas organisasi Islam terbesar yang lahir di Mesir ini mewajibkan kader-kadernya untuk menghafal surat An-Nur, surat Al-Anfal, surat Al-Ahzab dan beberapa surat lainnya. Karena saya tekankan teman-teman tolong hafalkan surat An-Nur, nanti Ramadan tolong dihafalin surat An-Nur ya. Insyaallah gampang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa? Ada lagi? Enggak. Oh minta mic. Ini gimana panitia diizinkan nggak saya nih? Ini udah 9 berapa nih? 9.15. Panitia yang izinkan nggak ada jadwal lain nggak? Apa? Saya nggak ada, saya nyantai. Iya udah kalau ada pakai mic silakan pakai mic. Tadi bilangnya gue telat, kita mau jam 8 tadi. Dan kali tolong. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Ustadz, apakah boleh kita mendoakan seseorang, mendoakan namanya gitu loh, udah itu untuk jadi jodoh kita, emang boleh? Karena beberapa kali saya mendengar katanya tidak boleh, karena belum tentu beliau itu bukan yang terbaik buat kita gitu loh, sehingga tidak boleh mendoakan seseorang. Tapi ada juga yang bilang boleh untuk mendoakan seseorang gitu. Bagaimana menurut Ustaz? Terima kasih. Ini tidak hanya berlaku dalam jodoh, berlaku juga dalam banyak hal. Seperti coba tanya diri sendiri. Dulu pernah nggak doa masuk UI? Nanti kerja, pernah nggak? Nanti akan berniat nggak doa masuk perusahaan tertentu kan gitu? Ya sama lah, semuanya sama. Pertanyaannya adalah boleh nggak kita doa spesifik minta kepada Allah? Padahal kaidahnya Allah yang lebih tahu yang terbaik buat kita. Kan gitu. Jawabannya boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Tapi dan ada faktanya ya, dalam banyak kasus Nabi, para sahabat berdoa dengan doa yang khusus. Seperti Nabi berdoa, doa yang khusus meminta saat seorang orang musyrik masuk Islam, minta Umar bin Khattab atau Abu Jahal masuk Islam, kan spesifik. Nabi nggak bilang, kita bilang ke Nabi, kan Allah lebih tahu siapa yang lebih baik masuk Islam, nggak bilang gitu. Gitu ya. Semua seperti itu. Para sahabat juga ada yang berdoa dengan doa-doa yang khusus. Tetapi tetap saja ketika mendoakan yang khusus tersebut, kita harus sadar bahwasanya jangan sampai seperti mendikte Tuhan. Seperti apa? Mendikte Tuhan, gak boleh. Boleh kita berdoa, ya Allah, saya meminta kepada Engkau supaya saya dijodohkan dengan fulan. Tetapi Engkaulah yang lebih tahu yang terbaik buat saya. Jangan bilang seperti, ntar saya kirimin ada fotonya di Bujangan, bakso Bujangan, nanti ke bakso Bujangan ya. Itu nanti ke sana ada poster besar doa Bujangan yang keterlaluan. Pernah lihat gak? Bujangan ini Margonda. Ini harus saya bacakan biar teman-teman tahu doa spesifik yang terlarang tuh yang kayak gini. Bentar. Saya dikirimin, saya belum pernah ke sana, cuma dikirimin. Ya, taruh aja, terima kasih. Nih doanya ya. Ya Allah, ya Tuhan, kalau dia memang jodohku, dekatkanlah. Tapi kalau bukan jodohku, jodohkanlah. Kalau dia bukan jodohku, jangan sampai dia dapat jodoh yang lain selain aku. Kalau dia jodoh orang lain, putuskanlah. Jodohkanlah denganku. Amin. Ini gini nggak boleh ya. Termasuk memaksa dengan hati nggak boleh juga. Jadi meskipun lisannya tidak mengucapkan hal tersebut, tapi kalau hatinya kayak gini, jangan. Tetap saja kita mendoakan spesifik, tapi kita sadar dalam diri kita nggak boleh mendikte siapa? Tuhan. Tadi mana? Dan kamu mau ngasih kertas? Udah ya?
Demikian barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita jodoh-jodoh yang baik, yang luar biasa, yang selalu membawa kita kepada kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.